So, kesimpulannya bahwa perjalanan cinta itu panjang, mulai dari chemistry ini itu sampai berbagi mimpi bersama, komitmen ya, menjalankan komitmen, itu semua dikemas dalam satu bentuk cinta. Semua dikemas dalam satu bentuk cinta yang meliputi biological chemistry, chemistry ketubuhan, dan love itu adalah cinta itu merupakan bukan sesuatu yang instan, tapi love itu adalah proses yang panjang di mana diawali oleh ketertarikan dan bertumbuh menjadi cinta. Ketertarikan itu bukan cinta, dan perasaan cinta itu yang kita rasakan itu awalnya sangat exciting sekali, sangat semangat, intens sekali, lama-kelamaan bisa hilang. Muncul lagi. Jadi perasaan cinta itu tuh nggak akan begini, naik gini, garisnya nggak akan naik, atau garisnya nggak akan begini. Itu tuh seperti sinyal, hilang, nyala, hilang, nyala, hilang, nyala. Ini dari pengalaman pribadi saya yang sudah 22 tahun hidup bersama dengan mantan pacar saya. Jadi ada kalanya saya nggak merasain apa-apa dengan dia, saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi ketika saya sedang tidak merasakan apa-apa, saya langsung berusaha, bagaimana saya bisa menyalakan apinya lagi, bagaimana saya bisa menyalakan apinya lagi. Begitu. Dan itu pun yang harus dilakukan oleh pasangan-pasangan yang menikah sejak hari pertama sampai puluhan tahun ke depan. Dan saya yakin juga ini pun yang dialami oleh Bapak, Ibu, sahabat semuanya yang mungkin sudah menikah 40 tahun, 50 tahun, sinyal-sinyal cintanya seringkali nggak dirasain, kita udah nggak ada rasa lagi, jadi udah kayak teman aja. Tapi pertemanan pun tetap ada perasaan cinta yang berbeda. Dan itu yang harus dinyalakan juga. Ingat, kalau misalkan kita kehabisan cara sama sekali bagaimana untuk bisa menyalakan cinta mula-mula kita sama pasangan kita, ingat ketika kita pertama kali jatuh cinta sama dia, atau momen-momen apa yang bisa bikin kita merasa bahwa kita dicintai sama dia, itu yang harus kita ingat. Dan itu pun harus dilakukan dua arah, bukan saja si A aja, si B juga sama. Nah, perasaan itu bisa pudar. Jadi yang paling penting itu ketika perasaan cinta itu pudar, hal yang paling fundamental. Itu sebabnya saya jelaskan pertama sebelumnya bahwa ketika banyak orang menikah dengan alasan yang salah, karena apa? Mereka cuma mau menikah dengan alasan di permukaan aja. Mereka nggak gali sampai ke dalamnya. Kenapa saya harus nikah? Karena ketika kita punya alasan untuk menikah dengan alasan yang lebih mendasar, lebih fundamental, maka pernikahan itu akan lebih kokoh. Karena apa? Tertanam sampai ke dalam, kuat. Nah, di dalam pernikahan itu tidak selalu ideal. Tidak selalu ideal, artinya tidak ada cinta yang sempurna, tidak ada hubungan yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Maka ketidaksempurnaan ini akan menyebabkan segala sesuatu tidak akan terjadi secara ideal. Akan ada masalah-masalah yang namanya masalah cinta. Masalah cinta yang disebabkan oleh berbagai macam, misalkan kesulitan ekonomi, atau kelemahan fisik, atau emosi yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Banyak masalah-masalah cinta. Nah, masalah-masalah cinta ini yang terjadi di dalam hubungan, termasuk juga masalah perselingkuhan. Tapi saya mau katakan bahwa masalah perselingkuhan atau pihak ketiga itu muncul, itu tuh nggak instan. Itu nggak instan. Sama seperti penyakit demensia. Kalau saya bisa gambarkan bahwa perselingkuhan itu tidak akan muncul instantly, tapi itu terjadi melalui satu proses yang panjang sampai akhirnya orang itu memutuskan untuk mencari kesenangan di luar pasangannya. Itu jadi karena kenapa saya angkat ini karena ketika satu masalah cinta sedang terjadi dalam rumah tangga dan masalah itu tidak diberikan solusi, itu tuh sama seperti nyelengin masalah tanpa solusi, nyelengin masalah tanpa solusi, nyelengin masalah tanpa solusi. Ya oke, ya udahlah saya tolerir, ya udah nggak apa-apa pasangan saya begitu, ya udah saya disakiti nggak apa-apa, ya udah saya diomongin gini nggak apa-apa, ya udah saya dipukul sama suami saya nggak apa-apa, aduh iya saya diketusin sama istri saya nggak apa-apa, iya istri saya nggak mau melayani saya di tempat tidur, atau suami saya kasar, istri saya dingin,
Pokoknya itu semua adalah tabungan negativity, tabungan masalah yang tidak diselesaikan. Itu sebabnya penting, salah satu pakar cinta, salah satu pakar cinta profesor dari dari Israel bilang begini, efektifnya masalah itu diselesaikan lebih cepat, lebih baik. Karena ketika masalah itu timbul, ditunda akan semakin lama proses pemulihannya. Tapi ketika masalah itu tiba, terjadi dan langsung diselesaikan, maka negatif emosinya ini masih bisa mudah dipulihkan. Tapi kalau sudah lama, udah jadi busuk ini negatif emosinya ini yang disimpan ini, tabungannya itu jadi busuk. Itu sebabnya dalam hal ini, ketika kita mengalami masalah cinta di dalam hubungan kita dengan pasangan kita atau sesama manusia lainnya, harus segera diselesaikan. Tips yang kedua yaitu dalam setiap hubungan apapun butuh perawatan. Butuh perawatan. Karena ketika tidak dirawat, maka yang terjadi adalah emosi negatif itu akan menghasilkan emosi negatif dan akan semakin hari semakin banyak emosi negatifnya dan satu hari ini akan jadi bom. Nggak heran. Jadi perselingkuhan atau tiba-tiba diceraikan itu bukan sesuatu hal yang instan, tapi merupakan suatu proses yang panjang sampai akhirnya seseorang yang kita cintai memutuskan untuk meninggalkan kita dan kita akhirnya kehilangan cinta itu. Jadi penting sekali melakukan perawatan. Secara rohani, secara psikologi, ada tips-tips yang diberikan bagaimana kita bisa melakukan perawatan dalam hubungan kita. Ya, nah di sini saya akan tampilkan gambaran cinta yang tadinya indah, yang bikin jantung kita berdetak-detak dan lain sebagainya, akhirnya rusak. Yang gambarnya indah, mimpi yang indah, semuanya itu jadi rusak, komitmennya juga jadi rusak. Karena apa? Karena semua emosi negatif, karena kecemburuan, karena frustrasi, karena masalah-masalah yang tidak diselesaikan, akhirnya lama-kelamaan itu akan jadi bom waktu akhirnya meledak. Akhirnya ketika sudah banyak begini, udah hancurnya banyak, ngeberesinnya juga, kerjaannya juga banyak. Itu sebabnya perlu kita menyelesaikan masalah setiap kali masalah selesai, diskusi dengan pasangan kalau ada masalah, apa yang dia mau, apa yang enggak. Itu sebabnya komunikasi adalah hal yang paling penting dalam suatu hubungan. Ketika kita tidak punya kualitas komunikasi yang berkualitas, maka gambaran cinta yang indah, awalnya indah itu akan rusak. Dan cinta yang ada itu, yang pernah ada itu akan hilang. Ya.